Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur hingga Rabu siang. Berdasarkan pemutakhiran analisis BMKG, gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 10 km. Diketahui pusat gempa susulan berada pada 50 km arah timur Laut Nagakeo, Nusa Tenggara Timur dan tidak berpotensi tsunami. Ribuan gempa susulan yang terjadi ini merupakan rangkaian dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Om Herman, aduh! Sementara BMKG menyatakan gempa susulan yang terjadi termasuk gempa dangkal akibat aktivitas Flores Back Arch. Guncangan gempa susulan dirasakan di wilayah Nagakeo, Palue, Sika, Wewaria, dan Ende. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, BMKG juga memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau distribusi bantuan untuk korban bencana gempa bumi NTT. Pada kesempatan itu, Purbaya juga memberikan bantuan 1 truk berisi kebutuhan sehari-hari untuk warga Desa Ranaka, Kecamatan Wairi'i. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bersama Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengunjungi lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Purbaya melihat proses penerimaan, pengelolaan, hingga pendistribusian berbagai bantuan yang diperuntukkan bagi para korban bencana. Tidak hanya itu, Purbaya juga turut menyampaikan bantuan dari Kemenkeu Peduli untuk para korban terdampak bencana. Tadi barusan sih hanya bawa bantuan sedikit dari Kementerian Keuangan, dari pegawai Kementerian Keuangan, 1 truk untuk ditaruh di sini. Ada tenda 81 buah. Bukan tenda, terpal ya. Bisa memperbaiki yang keadaan sekarang kan, kalau hujan mungkin bocor-bocor, dengan terpal lebih bagus, harusnya lebih bagus. Ada juga selimut 360 lembar sesuai dengan kebutuhan mereka, harusnya cukup sekarang dengan yang disuplai keuangan dari pegawai keuangan ini. Ada juga beras, sembako dan lain-lain. Sementara itu, pihak Polri juga menggelar trauma healing bagi pengungsi di posko SD Impres Robo, Kecamatan Wairi'i, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Trauma healing dilaksanakan untuk memulihkan keseimbangan emosional, mental, dan fisik para pengungsi setelah mengalami trauma gempa bumi agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antar pemerintah pusat, BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dapat terus diperkuat dalam penanganan bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyalurkan santunan duka kepada keluarga korban gempa di Ende, Nusa Tenggara Timur. Mendagri juga mengunjungi rumah duka korban meninggal dunia. Lebih dari 70 orang meninggal dunia dalam bencana gempa dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyalurkan santunan duka kepada keluarga korban di Kabupaten Ende. Masing-masing keluarga yang ditinggalkan mendapat uang tunai 15 juta rupiah. Mendagri juga menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban. Di hadapan keluarga korban, Mendagri menyampaikan komitmen pemerintah untuk segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat gempa. Usai bertakziah, Mendagri didampingi pemerintah daerah setempat meninjau langsung pelabuhan Laurentius Sai yang terdampak gempa. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui desil ditentukan berbagai faktor. Masyarakat dapat menyanggah jika hasil desil kesejahteraan ekonomi tidak sesuai dengan kondisi nyata. Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara soal polemik warga berpenghasilan 3 juta rupiah per bulan masuk kategori desil 10 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional.
Menurutnya, desil seseorang tidak ditentukan hanya dari besarnya gaji. Penentuan desil yang dilakukan Badan Pusat Statistik mempertimbangkan berbagai variabel seperti aset yang dimiliki, perubahan pekerjaan, dan kondisi finansial. Saya kira ada indikator-indikatornya kan, sudah disebutkan itu oleh BPS kan. Ada 34 atau berapa item itu ketika kita mau melakukan pemutakhiran. Jadi kita isi semua, di situ petunjuknya jelas. Nah di situ nanti otomatis akan BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis ya, karena data ini dinamis. Maka itu kesediaan kita bersama-sama untuk mau berpartisipasi. Kenapa? Karena dengan adanya pemutakhiran dibuka atau dibukanya pemutakhiran dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya semata-mata jalur formal, ini membuat data kita lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa disanggah oleh siapapun. Desil adalah ukuran statistik yang dalam konteks sosial dan ekonomi digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil yang terbagi dalam 10 kelompok digunakan untuk penentuan sasaran bantuan sosial. Desil 1-4 dapat menerima bantuan sosial PKH dan sembako. Sementara desil 5 bisa diusulkan sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Adapun desil 6 hingga 10 dianggap mampu secara ekonomi sehingga tidak menjadi prioritas penerima bansos reguler. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia tegaskan rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat masih dalam pembahasan. Bahlil meminta masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu untuk gunakan BBM non-subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menekankan rencana pembatasan bahan bakar subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian. Sementara itu, distribusi Pertalite masih berjalan seperti biasanya. Meski demikian, Bahlil juga mengimbau agar masyarakat mampu dapat menggunakan BBM non-subsidi. Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih, kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini, jalan. Kan untuk bis, trek, itu kan 200 liter per hari kan. Tapi kalau yang untuk kendaraan-kendaraan yang biasa itu 50 liter. Masih seperti itu aja. Berarti pembatasan desil 9 sama 10 masih komunikasi? Masih dalam pembahasan ya. Masa tapi gini loh. Masa sih kita kan kalau desil 9 10 itu kan seperti saya, masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya. Diketahui pembatasan Pertalite hanya menyasar pada kendaraan roda 4 atau mobil dengan spesifikasi tertentu yang dianggap tidak layak menerimanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa juga menegaskan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite dilakukan untuk memastikan subsidi energi tersalurkan pada masyarakat yang benar-benar berhak.